Tema kita bulan Maret ini adalah tentang the mustard seed, yaitu biji sesawi. Dari Markus pasal keempat, 31 dan 32. Hal kerajaan Allah seperti seumpama biji sesawi. Ketika saya pergi ke Israel, biji sesawi itu kecil sekali. Seperti sebutir pasir aja. Dan harus ditaburkan di tanah. Di tanah itu menggambarkan tentang hidup kita. Biji itu paling kecil, katakan paling kecil. Paling tidak berarti, paling insignifikan. Dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi ketika dia ditaburkan, sebelumnya belum ditaburkan, dilepaskan. Dia tumbuh menjadi lebih besar dari sayuran yang lain. Dan memang agak besar gitu. Ya, sesawi itu bukan sawi seperti yang ada di pasar itu saudara ya. Jadi ada kayunya, cabang-cabangnya kayak kayu. Dan bahkan burung-burung bisa rest di situ. Saya percaya ini tentang kedewasaan. Kita menerima dalam surat Petrus sekarang benih ilahi. Kalau orang dilahirkan kembali, dia itu dilahirkan dari benih ilahi. Firman Tuhan itu hidup. Kenapa kecil? Kenapa Tuhan tidak bicara kalau harus punya iman sebesar gunung? Bahkan dalam Markus 11 dikatakan bisa memindahkan, kalau tidak bimbang. Dia bisa memindahkan gunung, saudara. Ada satu kesaksian menarik dari seorang teman saya, yaitu pendeta Rufinus Kadang, di Serui, saudara. Ketika saya ke sana, saya dapat kesaksian yang sangat indah. Gedung gereja GBI yang ada di situ, itu ada di samping bandara, tidak terlalu jauh. Dan bandara kan dilebarkan, dibesarkan, dan dia diperintahkan untuk pindah. Dia mengajak jemaat untuk apa? Dia bilang memang kita kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. Dan mereka berdoa supaya bukan mereka yang pindah, tapi bandaranya yang pindah, saudaraku. Mereka kutip Markus pasal 11. Dan luar biasa gedung gereja memang bagus, besar, saudara. Tapi memang benar-benar jangan main-main dengan orang Kristen yang berdoa. The praying Christian. Bandaranya yang pindah, saudara. Luar biasa, saudaraku. Luar biasa sekali. Tapi ini gambaran di mana benar-benar faith itu kekuatan yang luar biasa. Tidak penting besarnya. Yang penting itu hidup. Saudara, gunung itu boleh besar, tapi kan tidak hidup. Biji sesawi kecil, tapi ada kehidupan di dalamnya. Dan kehidupan itu siapa? Roh Kudus di dalam kita. Christ in us. Firman Tuhan berkata, Christ in you is the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Karena itu saudaraku harus ditaburkan di tanah. Jadi kalau cuma di dalam gedung gereja, apa-apa cuma di situ. Dan kita tidak, yaitu menunjukkan kuasa Tuhan. Kita tidak engage dengan dunia ini, nothing happen. Tapi firman Allah berkata akan bertumbuh besar. Ketika persekutuan doa di rumah itu kecil sekali kan. Ya cuma saya mulai dengan 2 orang saja yang mau saya layani, yaitu istri saya dan ibu mertua saya. Tapi hari ini saudaraku, ketika saya pindah ke Bali diperintahkan Tuhan, obedience is the key. Maka hari ini dengan anugerah Tuhan 425 jemaat di 425 kota saudara ya. Dan tahun ini kalau Tuhan izinkan tambah 75 500. Kalau Tuhan izinkan 2 kali lipat jadi 1000. Dan Tuhan masih bilang masih terlalu kecil. We serve a great God. We serve a big Messiah. Tuhan memberkati kita semua. Jangan pandang dirimu kecil. Yang penting ada kehidupan di dalamnya. Christ in you, the hope of glory. God bless you, warga kerajaan. Amin. Dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara setelah terakhir kapan ya saya ke Malang. Pak, saking lamanya sampai lupa saya. Waktu masih ibadah di Gajah Mada ya kalau nggak salah ya. Gajah Mada, puji Tuhan. Nah saudara, senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara pagi ya. Anyway ini udah di on ya. Karena ini apa namanya bagian on off sudah ya. Udah karena ucul nih ketoane Pak. Jadi kecil sekali sebelah dalam. Kak nyucuk, 3D ini kak melebu ya. Saudara, ada mustard seed di dalamnya. Saudara, sebetulnya apa yang saya mau sampaikan hari ini secara garis besar,
Tadi udah disampaikan sama Pak Arifin ya saudara, tapi nggak apa-apa, kita pendalaman aja. Saudara, Markus pasal 4 ayat 30 sampai 32, mari kita baca sama-sama teks firman Tuhan pagi hari ini. Yesus berkata, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Kuncinya ada di situ saudara, bahwa Tuhan sedang menerangkan tentang kerajaan Allah kepada kita lewat kebenaran ini atau lewat benda ini ya, yang disebut dengan biji sesawi, atau lebih tepatnya sebetulnya terjemahannya adalah benih sesawi ya. Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Saudara, ayat yang baru saja kita baca itu juga ditulis dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31, 32 dan Lukas pasal yang ke-13 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19 ya. Memang Matius, Markus, Lukas kan disebut Injil sinoptik. Sinoptik itu maksudnya apa yang dicatat di Matius juga dicatat di Markus, dicatat di Lukas. Demikian pula sebaliknya ya. Mereka saling melengkapi. Injil Yohanes memang unik ya, agak sedikit berbeda karena itu Yohanes itu seringkali disebut Injil segala bangsa, saudara. Bukan berarti Injil-Injil yang lain nggak ditulis buat kita, ya. Tapi seperti Injil Matius misalkan lebih fokus ditulis untuk orang-orang Yahudi. Karena itu istilah misalkan kerajaan Allah itu di dalam Matius dibilang Injil itu disebut kerajaan sorga, nggak pakai nama Allah karena nama Allah sakral ya buat orang Yahudi. Nah, oke, saudara. Jadi ayat ini juga ada di dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Saudara nggak perlu bingung. Tapi intinya sama ya saudara ya. Dan saudara Alkitab menyatakan bahwa lewat ayat ini bahwa dengan cara inilah Tuhan menyatakan kerajaannya. Karena itu ini merupakan sesuatu yang signifikan. Kebenaran ini cuma ada 2 ayat. Ada sih kutipannya di Injil di surat-surat yang lain, tapi nggak terlalu banyak saudara. Tapi karena ini berbicara tentang kerajaan Allah, jadi ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Kayak apa sih kerajaan Allah itu maksudnya? Ya, maka dikatakan saudaraku yang jelas yang pertama bahwa kerajaan itu dinyatakan dengan yang saya dapatkan di sini adalah ada 4 poin ya, ada 4 powerful point. Kalau 4 point hotel ya saudara, ada powerfulnya ya. Ada 4 poin yang sangat dahsyat, simple and yet profound kalau saya boleh ngomong gitu. Apa itu? Yang pertama ayat 31 tadi. Ya, tadi gembala senior kita juga udah ngomong saudara, bahwa ini berbicara tentang the seed ya, biji itu benih sesawi. Dan kalau kita ngomong benih, saya suka pakai istilah potensi untuk sebuah benih saudara. Kenapa? Karena dari benih itu kemudian kita tahu muncul buah, muncul tumbuh-tumbuhan ya. Yesaya 30 ayat 23 berkata misalkan lalu Tuhan akan memberi hujan bagi apa? Benih yang baru. Katakan benih, 1, 2, 3. Benih ya. Karena kalau cuman biji kadang-kadang kita melihatnya tuh hanya dari sisi biji itu ada yang ya kayak benda yang kecil begitu ya. Belum tentu ada potensinya. Tapi kalau benih pasti ada saudara. Dan bahasa Inggrisnya juga memang pakai istilah the seed ya. Pakai istilah benih. Benih yang baru kamu taburkan di ladangmu dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas kata firman Tuhan. Ada rumput yang tumbuh, ada kemudian roti yang dihasilkan dari apa? Dari benih. Ya, jadi kalau kita ngomong kerajaan sorga tidak harus merupakan sesuatu yang kelihatannya wow, yang kelihatannya gede. Ya saudara, itu mungkin nanti efeknya, dampaknya, bahwa yang gede itu seringkali lebih merupakan dampak daripada inti daripada kehidupan itu sendiri. Benih itu kecil memang, ya, tapi dahsyat saudara. Lalu misalkan juga di dalam Matius pasal 13 ayat 23,
Dipakai istilah yang ditaburkan, terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Inggrisnya langsung ditulis the seed that fell on the ground. Dikatakan begitu, on good soil, ya. Represent those who truly hear and understand God's word. Jadi seringkali Alkitab juga pakai, saudara, istilah benih untuk firman. Karena itu penting untuk kita membuka hati kita senantiasa. Buka pola pikir kita, saudara. Membuka diri kita terhadap taburan firman Tuhan. Sebetulnya kan kita nggak banyak-banyak banget ya saudara kalau dengar taburan firman ya. Apalagi kalau saudara nggak baca Alkitab saudara. Kalau saudara baca Alkitab saudara setiap hari firman ditabur sebetulnya di dalam kehidupan kita. Ya, basically kita dengar firman seminggu cuma 2 kali saudara. Betul nggak? Dalam kurun waktu kira-kira 40 sampai 45 menit, kecuali khotbahnya kepanjangan ya saudara. Kalau di sini 45 menit waktu yang diberikan saudara. Mungkin tambah komsel lah ya, sekitar segituan juga. Komsel bahkan saya nggak tahu kalau di Malang. Kalau di Surabaya itu komsel mengulangi khotbah yang disampaikan hari Minggu. Lalu didiskus lagi, sama ya saudara ya. Jadi nggak panjang-panjang banget ya. Bayangkan saudara, kita dengar firman itu hanya 1 minggu kurang lebih ya maksimal 70 menit ya. 40 menit hari Minggu, 30 menit lagi hari Rabu kalau tergantung ya komselnya hari apa saudara. 70 menit saudara bayangin ya. Dan waktu awal tahun on purpose saya memang dapat conviction yang saya dapat lah ya saudara. Saya bicara tentang pentingnya firman ya. The Lost Book, Finding the Lost Book, judul khotbahnya. Menemukan kitab yang hilang itu diambil dari kitab 2 Raja-Raja, saudara. Ketika Yosia memerintahkan untuk memugar bait Allah, mereka menemukan kitab Taurat yang hilang. Bayangkan, saudara, kitab Taurat hilang di rumah Tuhan. Kan keterlaluan itu, saudara ya. Harusnya di gereja kan banyak Alkitab, betul nggak? Ya, kalau gereja modern sekarang ya Alkitabnya ketinggalan, kalau ada Alkitab di gereja. Tapi harusnya di tempat yang seperti itu kan ada firman, saudara. Demikian pula dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai firman nggak ada dalam hidup kita, nggak ada benih di dalam kehidupan kita. Ya, ketika firman diberitakan, saran saya adalah saudara nggak usah pusing siapa yang khotbah, kecuali kalau dia khotbahnya salah, saudara. As long as dia khotbahnya benar, buka hati kita, saudara, untuk kita menerima taburan itu. Karena hanya taburan di tanah yang subur, Alkitab berkata. Ini kan perumpamaan 4 jenis tanah hati, Matius 13 ya. Ada tanah pinggir jalan, tanah keras pertama. Lalu yang tanah yang berbatu-batu ya, lalu tanah yang semak duri dan tanah yang baik ya. Saya berdoa semua kita yang ada di tempat ini pagi hari ini tanah hati kita tanah hati yang subur. Amin saudara. Sehingga ketika benih itu ditabur maka dia akan bertumbuh saudara. Dan kalau kita lihat bagaimana Alkitab berkata pertumbuhan itu selalu luar biasa ya. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dan itu lipatnya lipat ganda, saudara. Ya. Nah, as long as ada benih, what is the kingdom? Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah potensi. Ketika benih kebenaran ada dalam hidup kita, maka akan ada potensi yang ditanam. Dan tentu saja, saudara, itu akan berguna, akan berhasil, akan berlipat ganda. Satu kali saya lagi dalam keadaan yang banyak pergumulan ya saudara ya, dalam hidup, dalam pelayanan. Dan pagi hari itu ketika bangun saya doa, kemudian saya selalu fokus ya sebisa mungkin untuk nggak pegang HP dulu saudara. Tapi saya datang sama Tuhan dulu ya, karena lebih penting Tuhan daripada HP, betul nggak saudara? Cuman kadang-kadang kan kita itu tergoda untuk kepo, pingin tahu lagi ada apa sih gitu ya. Di grup lagi ngomong apa sih, atau ada berita apa. Jangan saudara, fokus sama Tuhan dulu. Setuju saudara? Ya, habis itu baru kita lihat HP kita. Ya, jadi habis doa saya lihat HP dan hari itu luar biasa. Luar biasanya apa? Saya dapat banyak renungan. Saudara. Kalau pagi itu kan kita dapat banyak renungan ya. Nggak tahu kalau di Malang, Surabaya banyak saudara. Ya, WA renungan itu banyak gitu ya. Dan hampir semua loh saudara. Dan saya percaya itu nggak kebetulan. Hampir semua ayat yang saya baca itu mengencourage saya, menguatkan saya. Ya kasih peneguhan, kasih
Aduh, saya baca itu kayak Tuhan ngomong gitu. Saudara, nah, saya percaya Tuhan pakai itu. Ya, saya percaya bahwa lewat kebenaran itu saya dikuatkan sama Tuhan. Ya, dan kalau saya persiapkan tanah hati saya subur, benih itu akan dinyatakan di dalam kehidupan saya. Benih itu akan apa? Akan berdaya guna. Ya, benih itu enggak akan, saudaraku, berguna buat kita kalau kemudian kita nggak bisa berespon dengan baik. Ya, dalam 2 Korintus 9 ayat 10 firman berkata, Ia yang menyediakan benih, betapa luar biasanya. Ya, dan itulah kerajaan sorga, benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi setiap kebenaran firman itu berpotensi ada di dalam hati kita. Saudara, apa tandanya kita mencintai Tuhan? Ya, salah satunya adalah bagaimana kita bisa melihat kebenaran ini nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita berespon dengan benih yang ditabur buat diri kita. Gereja modern memang agak sedikit beda ya sama gereja mula-mula, saudara. Saya membaca sebuah fakta sejarah bahwa sebenarnya gereja mula-mula itu ketika kemudian mereka berkumpul dan beribadah, itu kadang-kadang nggak ada yang khotbah, saudara. Dan yang mereka, ya tentu saja mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, dan kebanyakan mereka membacakan surat yang ditulis oleh para rasul. Ya, surat dari Paulus, surat dari Petrus, surat dari Yohanes, surat dari Yakobus, surat dari bapak-bapak gereja. Mereka bacakan surat itu. Dan mereka excited banget ketika mereka dibacakan surat-surat itu. Saya bayangin waktu saya baca fakta itu, saya bayangin bagaimana kalau di gereja modern diberlakukan seperti itu, saudara. Minggu depan mungkin berkurang yang datang. Saudara bisa bayangin nggak kalau Pak Sugiarto mungkin ngundang siapa datang ke sini, hamba Tuhan siapa gitu. Lalu beliau, mari kita buka kitab 1 Korintus pasal 1, kita baca, saudara. Dia baca tiap ayat, saudara nungguin. Saudara nungguin kapan dia berhenti baca dan kemudian dia mulai khotbah, betul nggak, saudara? Tapi dia nggak khotbah-khotbah, dia cuma baca aja pasal 1, lewat pasal 2, lewat sampai pasal 5 selesai doa, nggak ada khotbah. Kira-kira perasaan kita gimana, saudara? Apa yang bakal saudara akan sampaikan kepada Pak Sugiarto setelah ibadah selesai? Ojo diundang mana, Pak? Iku gak khotbah ya? Cuman dibacain Alkitab. Padahal gereja mula-mula tuh kayak gitu, saudara. Saya nggak bilang kemudian minggu depan nggak ada yang khotbah, enggak. Ya, tapi kehausan dan kelaparan mereka akan benih kebenaran itu luar biasa. Mereka ngerti betul, saudara. Ya, dan kita tahu bagaimana firman yang berkuasa itu kalau kita bawa masuk dalam kehidupan kita, oh dahsyat. Ya, Mazmur 1 aja misalkan bilang, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh bla bla bla, lalu dia yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang daunnya tidak layu, yang terakhir ini kita paling suka, dan yang apa saja diperbuatnya berhasil. Betul, saudara? Ya. Ya. Dan ya, benih bisa saja kelihatannya kecil, tapi benih punya potensi pertumbuhan, saudara. Ya, kecil belum tentu tidak punya kekuatan. Besar belum tentu selalu lebih hebat. Ya, itu yang saudara perlu tahu. Semua yang tadinya besar, asalnya kecil kok, saudara. Saya dulu nggak sebesar ini, apalagi ketika saya baru dilahirkan. Tapi saya punya potensi bertumbuh. Ya, semua anak kita waktu lahir, kalau enggak kasihan istri kita, saudara. Semua anak kita waktu lahir, waktu istri saya melahirkan anak, kami dikaruniai dua putra ya, cowok dua-duanya. Waktu lahir dua-duanya saya nungguin, jadi saya lihat proses kelahirannya. Bayi itu ajaib, nggak tahu bapak sini ada yang lihat nggak? Saya lihat, saudara. Waktu baru pertama kali keluar, itu cuman kira-kira segini loh, saudara.
seret gitu keluar. Begitu dia nyampe di luar, tung 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 tung. Seperti mengembang badannya. Ya, cuman segini. Kelihatannya kecil aja. Iya kan? Benihnya juga lebih kecil lagi, nggak kelihatan mata, saudara. Benih yang keluar yang dihasilkan oleh sel sperma itu nggak kelihatan. Tapi bisa membawa kehidupan. That is the power of seed. Ya, itulah kuasa kerajaan sorga. Tapi benih itu, kalau didiemin, saudara, tidak akan bawa dampak. Karena ayat 32 bagian A itu berkata, yang ditaburkan, ini second point ya. Poin yang pertama tadi punya potensi. Yang kedua, harus dikorbankan, harus ditaburkan. Injil Yohanes berkata, pasal 12 ayat 24 dan 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Coba kalau saudara bayangkan ayat ini waktu saya tulis ini ya saudara, saya makin aware gitu bahwa kalau ayat 24 dan 25 itu sesuatu yang koneksitasnya kuat, tapi seperti nggak terhubung. Karena kata-kata di ayat yang ke-25 itu bilang, barang siapa mencintai nyawanya. Berarti Tuhan melihat di dalam diri kita nih sebagai sebuah benih, betul nggak saudara? Tapi Tuhan bilang kalau kamu fokus hanya pada dirimu sendiri, itu maksudnya. Kalau orang kemudian mencintai nyawanya di dunia, kenapa kok nyawa saudara? Karena nyawa itu segalanya, betul nggak saudara? Orang rela bayar berapa aja supaya dia nggak mati. Loh iya kan? Coba kita divonis dokter cancer gitu. Dijalani saudara. Pengobatan kemanapun. Baik pengobatan secara medis, secara ilmu pengetahuan maupun pengobatan alternatif. Apakah alternatifnya bagus apa enggak? Ya pokoknya dijalani, betul enggak? Supaya apa? Hidup, supaya kita enggak mati. Jadi Tuhan bilang kalau kamu egois, meskipun ada benih, ada potensi, tapi kalau benih itu tidak ditabur, tidak jatuh ke tanah, ini bicara apa? Saya percaya ini bicara proses. Kalau kemudian kita tidak rela untuk kita mengatakan ya kepada prosesnya Tuhan, tidak akan ada yang dihasilkan dalam kehidupan kita. Semua keberhasilan yang ada di dunia ini, semua buah yang ada di dalam dunia ini atau dihasilkan di dunia ini melewati sebuah proses yang tidak mudah. Semuanya saudara, bisnis berhasil karena apa? Karena pengorbanan. Enggak ada bisnismen yang nyantai-nyantai, rileks-rileks. Bangunnya siang-siang gitu. Perusahaannya enggak dicek. Cash flow-nya enggak dicek. Pegawainya kerja juga enggak dicek. Jarnoai, Tuhan yang jaga kok. Saya pengen tahu saudara, tokonya bisa laku enggak? Bisa bagus enggak bisnisnya? Orang belajar, orang kerja, orang lakukan apapun. Atlet misalkan, dia nggak lewati proses untuk dia dilatih, untuk dia rela untuk sakit tubuhnya. Aku melatih tubuhku, kata Rasul Paulus, dan menguasainya seluruhnya. Itu terjemahan yang lain bilang, aku jadi lebam-lebam tubuhku. I became black and blue. Itu. Beaten by exercise. Ya kan, orang latihan olahraga itu kan soro ya saudara ya. Ya, gitu. Supaya apa? Supaya bisa jadi juara. Dan juaranya kata Paulus bilang juara cuma di dunia ini. Itu orang rela. Semua hasil yang baik keluar dari proses yang juga baik. Kenapa orang Jepang punya mental bagus katanya? Karena orang Jepang itu sangat menghargai proses.
Saya ingat ketika anak saya yang nomor 2 suka lomba, suka ikut lomba, saudara dia. Saya ngajarin dia, kami lah ya, saya dengan istri saya ngajarin dia. Namanya Jesse, namanya Trevor Jesse, kita panggil dia Jesse. Saya bilang, Jess, jadi juara tuh penting, ya. Jadi jangan ngomong juara tuh nggak penting, juara tuh penting, saudara. Ngapain ikut lomba kalau nggak pengen juara, betul nggak? Ya, tapi itu bukan segalanya. Ada yang lebih penting daripada jadi juara, karena dia bisa aja jadi juara tapi dia cheating. Dan di dunia ini banyak yang gitu, betul sih, saudara ya. Dia jadi juara tapi dengan cara yang nggak benar. Dia nggak bayar prosesnya. Saya bilang yang penting prosesnya. Kamu selesaikan perlombaanmu itu, perkara nanti kamu juara itu anggap bonus. Kalaupun nggak juara, it's okay. Papa mamamu tetap bangga sama kamu. Dan anak saya yang nomor 2 ini memang anaknya pede banget, saudara. Jadi kadang-kadang kalau saya tanya, gimana lombanya tadi? Oh, good katanya, bagus. Kira-kira kamu bisa juara nggak? Bisa. Juara berapa? Juara 1. Bener dia juara 1. Harapan tapi. Tapi kan juara juga itu. Saya bilang nggak apa-apa. Kamu kan jalani prosesnya, iya. Saudara, satu kali itu olimpiade tahun berapa ya? Saya lupa sih. Ini saya ingat ceritanya, saya lupa nama pelakunya ya. Ini pelari, ada pelari maraton dari salah satu negara Afrika, negara miskin. Diutus untuk ikut di olimpiade itu. Dan ya karena negara miskin, saudara, nggak bisa provide peralatan yang oke lah ya buat dia ya. Jadi sepatunya itu juga nggak bagus gitu. Tapi dia jalani proses perlombaan itu dengan sungguh-sungguh, saudara. Dan seperti ya bisa kita tebak dia nggak menang, ya. Jadi kan kalau saudara tahu ya, kalau lomba lari maraton kan startnya dari dalam stadion, lalu pergi keluar, ya muter-muter di luar, lalu balik lagi ke dalam. Nah, ceritanya kali itu di perlombaan lari maraton itu, stadion udah mulai dimatiin lampunya, wartawan udah mulai ngeringkesin itu kamera-kameranya, saudara. Tiba-tiba ada satu pelari yang masuk ke dalam. Kakinya udah lecet-lecet, sepatunya nggak ada, mungkin udah robek, hilang di jalan. Tapi dia tetap lari. Dan dia lari melintasi stadion itu sampai finish. Semua wartawan itu terpana, saudara. Karena pikirnya ini sudah buyar. Coba kalau saudara ikut perlombaan lari, dan saudara paling belakang, semua pelari lain udah buyar semua. Penyerahan medali udah selesai. Kira-kira saudara masih mau lari menyelesaikan pertandingan itu enggak, saudara? Loh apa makan soto aja? Betul enggak? Tapi pelari dari negara Afrika ini, dia selesaikan perlombaan itu. Dan itu jadi viral. Semua wartawan ambil lagi kameranya, foto dia, saudara. Wawancara dia, kamu dari negara mana? Kenapa? Kira-kira kalau misalkan ini pelarinya dari Surabaya, mungkin yang wawancara bilang, kok cembelan ini sampai kok gini? Kira-kira gitu. Iya betul. Lalu jawabannya dia yang keren, saudara. Dia bilang, saya ini satu-satunya yang diutus negara saya untuk ikut perlombaan lari ini. Dan seluruh rakyat ngumpulin duit untuk beliin tiket saya. Supaya saya bisa wakili negara saya, ikut lomba lari. Saya berkewajiban untuk menyelesaikan perlombaan ini. Sangat tidak pantas kalau kemudian ketika saya tahu saya kalah, saya mundur. Tidak, saya mungkin kalah, tapi saya akan menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan buat saya. That is the value of process. Berapa banyak orang Kristen kalau ngomong proses males, saudara. Benih itu tidak akan tumbuh kalau nggak ditaburkan. Benih itu tidak akan tumbuh kalau prosesnya kita nggak jalani, saudara. Nggak akan ada. Ya, potensi benih maksimal ketika apa, saudara? Proses kematian kita rangkul ada dalam diri kita. Hanya kalau kita lewati proses, kita bisa keren. Proses itu mengeluarkan versi terbaik dari diri kita.
Dan versi terbaik itu masih tersimpan di dalam diri saudara. Untuk membuka itu, supaya itu keluar. Seringkali perlu pengorbanan. Pengorbanan yang tidak mudah, saudara. Saya masih ingat ketika saya kuliah, dan ada satu mata kuliah, dosennya nggak pinter, saudara. Dosennya itu kepinteran. Ya, itu saya dulu kan di Fakultas Psikologi ya, S1 saya. Jadi itu experimental psychology nama kelasnya, psikologi eksperimen. Udah dia jelasinnya, dia kalau ngobrol gini dia pinter, tapi kalau jelasin di kelas, saya bingung dia ngomong apa, saudara. Sak kelas juga melo bingung, kalau cuman saya yang bingung, saya goblok, betul nggak? Kalau sak kelas bingung, dosen ini sih goblok. Tapi kalau saya tanya gitu, dia bisa jelasin. Dia lulusan luar negeri. Karena dia lulusan luar negeri, saya juga nggak tahu kenapa. Bahannya bahasa Inggris semua. Udah sulit, nggak jelas bahannya bahasa Inggris. Ketika ujian, saya masih ingat tuh saudara. Multiple choice, seneng kita. Multiple choice tahu ya yang A, B, C, D, E ya. Tinggal kita A, apa B, apa. Apalagi yang nyontek paling seneng tuh. Apa gitu. Saya ingat malam tuh saya belajar saudara. Dan saya hampir menyerah. Karena bahannya juga bahasa Inggris. Hafalan semua isinya. Saya hafalkan semampu saya. Sampai kira-kira hampir jam 2 pagi. Jam 1 pagi. Saya bilang, sembuh wis. Gak lulus jarno wis. Kesel saya dari tadi sore saya belajar. Capek sekali. Saya tutup bahannya, saya matiin lampu, saya tidur. Waktu saya tidur, saya percaya itu Roh Kudus yang ngomong. Kalau kamu gak selesaikan ini, tahun depan kamu menghadapi yang sama. Bedanya apa? It's a process. Saya nyalain lagi lampunya. Saya belajar sampai jam 3:30 pagi sudah. Ujiannya untungnya jam 12 siang. Jadi cek nututi turu lumayan lah. Dan saya lulus saudara. Amin. Loh iya. Itu waktu saya lihat pengumuman kelulusan. Waduh medeni saudara. 120 mahasiswa yang ikut ujian. Yang lulus cuma 20 orang. Yang enggak lulus 100 orang. Jadi daftar nilai itu bunyinya EDDDE. Itu semua kelas dalam semester itu. Saya bersyukur saya enggak keluar dari proses itu. Hanya 20 orang yang lulus. Dan oleh kemurahan Tuhan, saya enggak nyontek. Kan anak Tuhan enggak boleh nyontek, betul enggak saudara? Iya. Saya merasa bangga dengan diri saya pada waktu itu. Boleh dong saudara, betul enggak? Mazmur 126 ayat 6. Perhatikan ini saudara. Orang yang berjalan apa saudara? Maju. Katakan maju. Iya. Dengan nangis. Sambil menabur benih. Pasti. Enggak mudah-mudahan. Rasa-rasane. Enggak. Pasti. Pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas. Enggak cuma dapat hasil yang melimpah. Jadi kalau ada proses dalam kehidupan, diizinkan Tuhan, kesukaran, tantangan, hambatan, rintangan, tekanan, jangan keluar dari situ saudara. Minta kasih karunia, selesaikan prosesnya. Amin saudara? Iya. Saudara begitu proses itu selesai, saudara pasti lebih keren dari sebelumnya. Pasti saudara. Ya, dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, ini Yakobus bilang begini, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu, bahasa Inggrisnya bilang count it all joy. Lihat ini sebagai sebuah sukacita. Apabila kamu ditraktir makan, dibeliin pakaian, diajak ke luar negeri, bisa liburan healing, enggak. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Enggak cuma satu. Sebab kamu tahu, ayo baca keras, 1, 2, 3. Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan sesuatu apapun.
Saudara bisa bayangkan nggak Pak Rufinus Kadang itu tadi? Saya juga baru dengar kesaksiannya itu. Ya, gerejanya disuruh mau dibikin airport, itu hadapan sama pemerintah, saudara. Nggak gampang. Tapi saya percaya ketika kemudian airportnya yang digusur itu kemenangan luar biasa. Saudara bisa bayangkan gereja itu kayak apa setelah itu, saudara? Saya yakin akan berbeda atmosfernya. Mereka ibadahnya akan beda. Responnya terhadap firman akan beda. Benar? Tapi itu terjadi setelah apa, saudara? Dep-depan sama pemerintah. Kesukaran itu tidak selalu mendatangkan celaka buat kita. Seringkali Tuhan pakai kesukaran untuk menyatakan mujizatnya buat kita. Saudara pasti sering dengar kan? Mujizat adalah persoalan adalah undangan terhadap mujizat. Ayo ucapkan sama-sama. Persoalan adalah undangan terhadap. 1, 2, 3. Persoalan adalah undangan terhadap. Jadi yang hari ini datang dengan persoalan, welcome to the club. Namanya Miracle Club. Klub mujizat, amin. Dan dikatakan ketika kemudian kita rela untuk kita diproses, maka akan ada pertumbuhan. Ia tumbuh dikatakan. Dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Ya, Markus 4 bilang, lihat, proses pertumbuhan itu misteri kadang-kadang, saudara. Karenanya, coba ya, petani itu kalau dia siapkan tanahnya, lalu dia tabur benihnya, lalu dia nyantai aja, betul nggak, saudara? Dia tidak bingung-bingung kemudian tiap hari dilihati, kok cuman segini-segini, kok enggak modot-modot, terus diodot. Banyak orang Kristen kan gitu. Udah berapa tahun saya beriman, Pak? Udah berapa tahun saya nunggu, Pak? Apa Tuhan ini masih, setalah sabar lah. Ya ini loh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, sudah ditabur, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan apa saudara? Benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Baca sama-sama 1, 2, 3. Iya, cuman Tuhan yang tahu. Betul? Jadi kalau sudah nabur sesuatu, enggak usah bingung, kok gak balik-balik ya? Katanya kalau nabur pasti nuai. Nuai apa? Mana buktinya? Wis kapok, saya enggak mau nabur lagi. Loh, keliru sampean. Sabar, tenang aja. Karena apa yang kita tabur kita pasti tuai. Loh iya betul, saudara. Saya nggak pernah nabur, saya nggak nuai. Saya percaya kalaupun saya nggak nuai, anak cucu saya akan nuai. Saya banyak melihat itu dalam kehidupan. Saya hidup belum lama-lama banget. Tapi lumayan lah. Udah setengah abad lebih. Ya. Kalau sudah setengah abad lebih kan lumayan nih Pak ya. Sudah separuh jalan. Udah babak dua. Saudara, lumayan lah. Saya banyak lihat saudara. Orang tuanya pelayanan, nabur setengah mati. Kayaknya biasa aja. Di tempat yang kecil. Di daerah yang kering. Sepertinya nggak ada sesuatu yang signifikan terjadi dalam hidupnya. Anaknya dipakai Tuhan luar biasa. Bapaknya biasa aja. Jadi bapak-bapak di sini kalau mau merasa kok saya biasa, santai aja, tenang aja. Mungkin anak cucu kita yang luar biasa. Itu memang buat dia. Betul nggak saudara? Iya, semua orang tua yang waras. Kalau lihat anaknya lebih keren dari dia happy kok. Iya tuh, cuman orang tua yang gila tuh lihat anaknya, guru bilang Pak anak bapak ini lebih pinter loh Pak. Dulu bapak kan sekolah sini juga, enggak sepintar anak bapak ini lebih pinter dari bapak. Orang bilang kurang ajar anakku. Kok bisa lebih pinter dari saya? Orang tua gila. Orang tua waras dia pasti, coba lihat kalau rapot dibagiin. Juara semester ini adalah, sebutkan anak siapa? Anak Matius. Mamanya paling banter, bengok saudara. Wow, histeris mamai. Anak saya itu anak saya, takok sopo. Bangga dia. Semua kan betul nggak ya? Mungkin kita enggak. Tapi pasti yang kita tabur kita akan tuai. Ya, dan tidak tahu terjadinya. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu.
bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Dan apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai telah tiba. Ya. Jadi proses pertumbuhan, saya percaya itu adalah sesuatu yang otomatis terjadi ketika kita menabur sesuatu. Setelah melewati tentu saja proses yang saya sebut itu tadi. Tidak akan ada pertumbuhan tanpa sebuah proses. Tidak akan ada proses tanpa benih. Amin, saudara? Ya. Efesus 4 ayat 15 makanya dikatakan demikian. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam apa, saudara? Segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Lalu kalau proses pertumbuhan kita sebagai orang percaya, ukurannya apa? Ukurannya Tuhan Yesus. Seharusnya kalau ada benih ilahi, tadi Pak Arifin bilang, kalau ada benih ilahi di dalam kita, maka kita akan menjadi makin ilahi dalam hidup kita. Ya, perilaku kita, perkataan kita, pola pikir kita, perbuatan kita. Dan kalau kita hidup dalam kehidupan yang seperti itu, Bapak dipermuliakan. Itu yang Tuhan bilang kan, ya, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Pada akhirnya kekristenan itu bukan soal khotbahnya keren, modelnya apa, model terkini gitu ya saudara, atau gayanya asik gitu. Pada akhirnya kekristenan itu orang cuman pengen lihat kita nih baik enggak gitu. Simple kok saudara. Hamba Tuhan sehebat apapun, ujung-ujungnya biasanya orang kalau kesandung apa saudara? Kecewa, sombong Pak, dedek Pak. Khotbahnya bagus, tapi hidupnya enggak sesuai khotbahnya. Ya, itu yang terjadi pada Mahatma Gandhi. Kalau enggak Mahatma Gandhi kan jadi Kristen, saudara. Waktu dia datang ibadah, dia baca Alkitab, dia kagum sama Yesus. Revolusinya dia, revolusi tanpa peperangan itu kan meniru gayanya Tuhan. Tapi waktu dia pengen ke gereja, dia ditolak. Kamu nggak bisa ikut kebaktian di tempat ini. Loh kenapa? Ini kan gereja, iya. Kristen, iya. Ya saya mau ke sini, oh nggak bisa. Itu yang ngomong kayak gitu asyirnya saudara. Kalau saya tadi datang di sini disambut, Koden apa kabar ya, puji Tuhan. Mahatma Gandhi enggak, kamu nggak bisa ke sini. Loh, ini bukan tempatmu. Yang boleh masuk ruangan ini hanya yang kulit putih. Kamu kan kulit berwarna. Lah memangnya putih bukan warna. Kamu ke gereja sana loh, khusus. Gereja khusus untuk orang India. Kalau ini khusus untuk orang Inggris. Mahatma Gandhi tidak melihat perbuatan yang baik. Akibatnya Bapak tidak dipermuliakan. Oh, dia bilang kekristenan itu yang keren cuman Yesus. Tapi sisanya sama sekali enggak. Dan memang dia kemudian jadi tenkris. Bukan Kristen tapi tenkris. Tahu tenkris saudara? Boten Kristen. Ya, at the end orang pengen lihat kita bertumbuh, benih ilahi yang ada, bentuknya adalah keserupaan akan Dia. Tentu saja saudara kita punya keterbatasan, tapi seharusnya memang waktu ke waktu kita harus jadi makin serupa dengan Tuhan. Karena 1 Yohanes 3 bilang setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa itu persistent sin istilahnya. Tahu persistent sin? Dosa yang terus menerus diulang, itu persistent sin. Orang bisa saudara bikin salah. Saya pernah bikin salah. Siapa di sini yang pernah ngamuk? Coba angkat tangan. Iya, ya itu dosa. Ya, jadi kalau ngomong dosa itu jangan ngomong yang terlalu berzina, menipu. Kadang-kadang kita lihat orang gitu, pernah nggak saudara lihat orang? Nggak seneng aja lihat modelnya, pernah nggak saudara? Hah?
Lihat orang gitu ya, wong ki kok bencekno ya modelnya. Padahal dia tuh enggak ngomong sama kita. Kita juga enggak ngomong sama dia. Pernah ya saudara ya? Saya pernah. Saya lihat orang, oh gak nyeneng dong. Terus kemudian Roh Kudus bilang, urusanmu apa? Orang dia lo enggak ganggu kamu. Saya berdosa. Ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita bisa bikin kesalahan, tapi itu enggak persisten. Diulang-ulang terus yang sama itu, terus diulang-ulang. Sedikit-sedikit tersinggungan. Enggak mari-mari. Sudah tahun 2020-an masih tersinggungan. Ya, itu yang Tuhan bilang. Sebab harusnya berubah karena benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya. Ini hukum tabur tuai, saudara. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Taburan, tuaian selalu lebih banyak dari taburan. Itu berita baiknya. Betul ya? Nabur nggak boleh sembarangan. Harus di tanah yang subur. Betul nggak, saudara? Jadi jangan kayak orang nembak sembarangan. Nggak tahu, pokoknya mana yang kena nggak tahu, sikat aja. Nggak. Ya. Itu hukum tabur tuai. Tapi kalau saudara menabur, saudara pasti menuai. Ya. Dan ayo saudara, kita semakin serupa dengan Sang Raja. Saya tutup dengan poin ini saudara, ayat 32 bagian C. Dikatakan, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Startnya dari mana? Dari benih. Tapi benih itu mesti diproses. Kalau benih diproses dia akan bertumbuh. Kalau ada pertumbuhan akan ada dampak, saudara. Di dalam dan lewat kehidupan kita. Saya tutup dengan ayat ini, saudara. Pemain musik bisa kembali, saya selesai. Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Ini bulan lalu ya saudara ya, tema kita bulan lalu. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, sehingga tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi memang garam zamannya Tuhan Yesus itu diambil dari sebuah tempat namanya Jebel Usdum. Ya, di tenggaranya Laut Mati, saudara. Itu ada bongkahan-bongkahan batu yang mengandung garam. Dan bongkahan batu itu direndam dalam air, garamnya diekstrak dari situ. Dan kalau garam itu udah diambil, maka bongkahan batu itu sudah tidak ada gunanya lagi selain dijadikan alat untuk madatkan tanah. Makanya dibilang dibuang dan diinjak orang. Jadi tempat jalan, saudara. Jadi kalau garam yang ada dalam kita ini larutnya karena ya mungkin keduniawian, larutnya karena mungkin kekecewaan dalam hidup. Ya tadi di jalan, ini saya dengan adik rohani, Peter ini ya, ini ngobrol, dia punya teman-teman, dia bilang dulu Kristen, Koden dulu Kristen, tapi terus kecewa. Ya, kekecewaan bisa melarutkan garam yang ada pada kita. Jadi sekarang ya ngakunya masih Kristen tapi ya nggak pernah sungguh-sungguh. Ya saudara, jangan sampai tidak ada gunanya lagi kata Firman. Kamu adalah terang dunia. Ini mestinya garam bumi terjemahan yang benar saudara. The salt of the earth ya. Kok bumi kenapa? Karena dari bumi ini semua tumbuh di situ, keluar dari situ. Jadi kita mesti kasih dampak tadi yang Pak Arifin bilang itu. Makanya ditabur di bumi ini. Tidak di gereja ditaburnya. Kalau di gereja naburnya lain ya saudara. Di luar sana. Untuk kasih dampak. Baru kemudian you are the light of the world. Kenapa? Karena memang world itu ditutupi kegelapan. Makanya perlu terang. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kalau kita jadi terang, tidak mungkin tersembunyi, orang pasti lihat. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang. Jadi orang nggak bisa menutup mata ya tentang siapa kita. Demikianlah hendaknya
terangmu bercahaya. Ayat 16 ini saya rindu kita bangkit berdiri baca sama-sama. Baca dengan suara keras. Ini ayat ini penting saudara. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Saudara rindu gak terjadi pertumbuhan di tengah-tengah kita? Sederhana saudara. Kerjakan aja ayat ini. Demikian hendaknya terangmu bercahaya. Saya dengar satu kesaksian dari seorang anak muda yang dia sarjana pertanian, terpanggil untuk melayani Tuhan di sebuah desa di gunung yang gak ada orang Kristennya. Dan dia datang ke desa itu, di gunung itu, bayangkan anak muda, punya potensi, mengabdikan dirinya di situ, memang didukung oleh satu badan misi. Dan bertahun-tahun dia hidup di situ, membantu petani-petani di situ untuk mengembangkan hasil bumi, ya saudara. Sama sekali bahkan nggak pernah dia khotbah atau sharing Injil gitu, enggak. Dia cuman bantu aja, dia bantu. Sampai satu hari ada satu keluarga yang mulai heran dengan anak muda ini. Setelah sekian lama ya saudara. Dia bilang, kamu nih masih muda, pinter, ya, yoga elek pisan, ya toh. Kok mau sih gitu, bantuin kita di daerah terpencil ini, di puncak gunung ini. Baru dia ngomong saudara, siapa dia? Anak muda ini. Dan tentu saja sudah bisa kita tebak, ya, satu keluarga itu dimenangkan. Dan dari satu keluarga yang dimenangkan ini, keluarga lain dimenangkan. Dan dari keluarga lain dimenangkan, keluarga yang lain juga dimenangkan. Dan at the end berdiri satu gereja di sana. Dan dia dapat bonus. Gadis desa yang cantik jadi istrinya di situ, saudara. Jadi gembalanya. Bayangkan kalau semua orang percaya model kayak dia. Simple aja. Nggak sekolah Alkitab. Nggak banyak ikut kursus-kursus pelajaran teknologi canggih atau secara teknologi secara kekristenan lah ya. Belajar ini, belajar itu, belajar teologi yang bukan berarti belajar teologi yang jelek. Saya dosen sekolah teologi, saudara. Ya, daftarkan diri saudara di STT Kingdom ya. Itu fine-fine aja. Tapi yang lebih penting dari semua itu pada akhirnya hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ya, di dunia ini sekarang di luar sana banyak orang baik, saudara. Nah kalau kita kalah baik, gak payu Kristen ini. Coba singgol kiri kanan suruh bilang, bro kita mesti lebih baik ini bro. Sis, kita mesti lebih baik, ya mesti lebih baik. Amin. Iya kan? Seenggaknya apalah yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain. Saya yakin saudara, Injil diberitakan dengan beberapa cara. Setidaknya 3 cara, 3 P. P pertama seperti yang tadi anak muda itu namanya presence evangelism. Penginjilan kehadiran, cuman hadir aja. P yang kedua itu adalah power evangelism. Tetangga saudara sakit, divonis dokter mati, saudara doakan. Kuasa bekerja, kesembuhan terjadi. Itu power evangelism. Ya, nama Yesus berkuasa. Bilur Yesus menyembuhkan. Amin, saudara. Tinggal doain aja kok. Enggak ada ruginya. P yang ketiga itu namanya proclaim. Injil yang diproklamasikan. Ya. 3-tiganya bisa kita kerjakan bersamaan atau bisa salah satu yang mana dulu. Tapi yang paling powerful, perbuatan baik. Amin saudara. Siapa yang gak senang diapi, betul gak? Ya, oke, mari kita datang.